Kapal ini ditemukan dalam kondisi kapal berambing-ambing tanpa seorang pun di dalamnya. Padahal sebelumnya diketahui ada 10 orang yang berada di kapal. Selamat pagi, saya Rosi dari kelas 12 Farmasi 2 akan membahas teori mengenai segitiga Bermuda. Apa yang terlintas di antara kalian dengan kata segitiga Bermuda? Pasti di antara kalian banyak yang berpikiran bahwa laut segitiga Bermuda ialah laut yang membawa bahaya, laut misterius, kapal dan pesawat hilang tanpa jejak, atau bahkan ada yang berpikiran laut segitiga Bermuda ini ialah tempat kehidupan monster lain atau alien. Baik, kawasan yang berada di kawasan Atlantik ini dikenal sangat mengerikan dari dulu sampai sekarang. Sudah menelan banyak korban, dari mulai pesawat dan kapal laut yang hilang di laut ini. Yang penyebabnya masih misterius. Kenapa dikatakan segitiga Bermuda? Dikarenakan laut ini terletak di antara lautan Florida, Puerto Rico, dan lautan Bermuda, sehingga bila digambarkan akan membentuk sebuah garis segitiga yang memiliki luas sekitar 2.700 ml persegi. Sejarah mengatakan bahwa tempat ini ada sekitar 75 pesawat hilang misterius dan 350 kapal laut hilang secara misterius. Istilah segitiga Bermuda pertama kali dikenalkan oleh seorang penulis Amerika yang bernama Vincent Hernandez di majalah Argosy. Kisah segitiga Bermuda yang tercatat oleh sejarah berawal pada pernyataan Christopher Columbus pada tanggal 8 Oktober 1492. Pada perjalanannya, ia melihat sebuah kilat besar di langit. Columbus menulis setelah kilatan itu, jarum kompas di kapalnya mendadak bergerak tak terkendali. Pada perjalanannya, ia melihat kilatan besar di langit. Setelah kilatan itu, ia menulis dalam bukunya, setelah kilatan besar itu, jarum kompasnya bergerak tak terkendali. Dalam perjalanannya juga, Columbus melihat sebuah bola api yang jatuh ke lautan segitiga Bermuda. Para ahli menyimpulkan bahwa apa yang ia lihat merupakan meteor yang jatuh ke lautan segitiga Bermuda. Lalu kejadian misteri yang paling terkenal ialah lenyapnya kapal Mary Kells pada tahun 1872. Kapal ini ditemukan dalam kondisi kapal berambing-ambing tanpa seorang pun di dalamnya. Padahal sebelumnya diketahui ada 10 orang yang berada di kapal, dan juga kapal ditemukan dalam kondisi sangat baik dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Kejadian selanjutnya, salah satunya terjadi pada Bruce Gernon pada ketinggian 300 meter. Ia melihat awan hitam yang terus mendekat, tapi pada akhirnya ia berhasil keluar dari awan hitam itu. Tapi awan misterius lain muncul lagi di hadapannya. Lapisan warnanya terus menyempit, seakan-akan menelan pesawat. Bruce mati-matian mengambil kendali tapi gagal. Pesawat terus terbang di dalam terowongan awan hitam itu. Alat navigasi pesawat mulai tak terkendali dan alat elektronik lain mulai tidak berfungsi. Bruce terus berusaha untuk keluar dari awan itu. Akhirnya ia menemukan jalan keluar dan sampai pada tujuan. Tapi ada yang aneh di sini. Pada perjalanannya, ia hanya menembus waktu sekitar 47 menit yang seharusnya berlangsung selama 75 menit. Dalam bukunya, ia menuliskan sebuah teori bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya diakibatkan oleh kabut listrik dan kilatan besar. Tapi, teori yang lebih terkenal dan masuk akal adanya teori ilmiah, yaitu adanya gas metana dan pusaran air. Dikatakan bahwa gas metana yang berada di permukaan air akan membuat air menjadi lebih kental dan mengurangi gaya apung, yang dikemukakan oleh Hughes Geological Survey tahun 1981. Selanjutnya, teori yang paling terkenal di Indonesia ialah bahwa segitiga Bermuda ini ialah tempat munculnya Dajjal atau tempat kehidupan setan dan iblis. Dalam buku berjudul Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda yang ditulis oleh Muhammad Hisa Daud. Oke, kasus-kasus yang terjadi di segitiga Bermuda ini penyebabnya masih misteri. Tidak ada satu hal pun yang pasti di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.